warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya, saya Filza Maulidi AR dari Prodi PG PAUD A1 Universitas Pancasakti Bekasi dengan NIM 18620500043. Tugas ini saya buat untuk memenuhi tugas ujian akhir semester 5 pada mata kuliah Public Speaking dengan dosen pengampu Bapak Dr. Supriyadi, STIP, MPD. Ya teman-teman, kali ini kita akan membahas tentang bagaimana sih cara menjadi guru yang baik, yang disukai dengan para peserta didiknya. Semangat belajar ini tidak selalu datang dari sendiri. Ada kalanya semangat belajar siswa justru datang dari faktor eksternal, seperti para pengajarnya dan lingkungannya. Sudah banyak fakta menyebutkan bahwa guru atau para pengajar bisa menjadi faktor yang menentukan semangat para peserta didik ini dalam belajar dan menuntut ilmunya. Ini tidak semua, tetapi guru dan para pengajar ini memiliki cara pengajaran otoriter. Ada dengan cara lama lebih tidak disukai oleh peserta didik atau siswa atau mahasiswa, sehingga peserta didik ini menjadi takut untuk mengikuti pembelajaran, sehingga mereka akan cenderung tidak mendengarkan, bahkan meninggalkan kelas untuk menghindar. Namun seiring dengan berkembangnya zaman, guru pengajar yang otoriter ini kita rasa sudah tidak diperlukan ya, karena tidak sesuai dengan kepribadian siswa dan peserta didik di zaman modern ini. Kita membutuhkan guru, tenaga pendidik, dosen yang menyenangkan, yang mampu menghidupkan suasana kelas sehingga tidak monoton dan membosankan serta tidak menakutkan. Ada kalanya peserta didik menemui mata pelajaran, menemui mata kuliah, menemui pembelajaran atau suatu materi yang begitu sulit dipahami. Namun hal tersebut akan berbeda jika disampaikan oleh tenaga pendidik, pengajar yang menyenangkan. Itu kebingungan yang dialami dari peserta didik akan berganti menjadi semangat untuk mempelajari materi tersebut. Nah, guru, tenaga pengajar, tenaga pendidik, dosen dan sebagainya akan menyenangkan jika membuat peserta didik merasa dekat dan nyaman, sehingga peserta didik juga dapat mengeksplor dirinya dengan lebih baik. Nah, tapi bagaimana sih agar bisa menjadi guru yang menyenangkan? Menjadi guru yang menyenangkan yang pertama, yaitu kita sebagai tenaga pendidik dan pengajar dapat menguasai materi pembelajarannya. Nah, tips yang pertama ini menjadi tenaga pendidik, tenaga pengajar, guru atau dosen adalah hal yang menyenangkan dengan menguasai materi pelajaran pada dasarnya. Saat siswa telah masuk kelas, kita menganggap bahwa guru yang mengajar mengerti, tenaga pendidik, tenaga pengajar itu mengerti dan menguasai materi yang akan disampaikan. Sampai peserta didik justru meremehkan kita sebagai tenaga pengajar, sebagai guru atau dosen, karena tidak menguasai materi dengan baik. Meski kita dibekali dengan buku, internet, dan media lainnya sebagai bahan pembelajaran, para siswa ini, para peserta didik ini tentu lebih ingin mendengarkan langsung penjelasan dari gurunya, itu yang kredibel dan menguasai materi dengan baik. Oleh karena itu, mempersiapkan diri sebaik mungkin sebelum mengajar. Yang kedua, kita harus, sebagai guru ini, kita harus memiliki teknik mengajar yang bervariasi. Nah, menjadi guru, tenaga pendidik bukan hanya tentang menyampaikan materi di dalam kelas, di depan kelas, tetapi bagaimana kita bisa menyampaikan materi tersebut agar bisa diterima dengan mudah dan benar-benar dipahami oleh peserta didik kita. Karenanya, kita sebagai guru dituntut untuk kreatif dan inovatif. Guru, tenaga pengajar lainnya harus memiliki berbagai teknik mengajar yang bisa menyesuaikan dengan materi atau kondisi kelasnya gitu. Jangan gunakan satu teknik saja,
Karena itu akan membuat peserta didik ini akan merasa jenuh dan bosan. Kita juga bisa memberikan kegiatan praktikum, diskusi kelompok, hingga ice breaking atau disebut permainan sederhana untuk menjadikan suasana belajar menjadi lebih menyenangkan. Yang ketiga, menjadi contoh atau teladan bagi siswanya. Sering kita jumpai ya, guru, tenaga pengajar atau dosen lainnya memberikan serangkaian atau apapun, meminta peserta didiknya untuk melakukan sesuatu perbuatan baik. Namun, sudahkah kita sebagai guru, sebagai tenaga pengajarnya, sebagai dosen dan sebagainya melakukan hal yang kita perintahkan tadi gitu? Kita mengajarkan anak, peserta didik kita untuk melakukan sesuatu yang baik, tapi kita sebagai pengajar, kita sebagai gurunya tidak melakukan hal itu gitu loh. Bagaimana mencontohkan yang baik gitu, sedangkan kita sendiri tidak menerapkannya. Nah, oleh karena itu kita juga harus menjadi contoh terlebih dahulu untuk peserta didik kita. Misalnya ketika meminta peserta didik untuk disiplin, maka sebagai guru lah yang harus menunjukkan perilaku disiplin terlebih dahulu dengan memperlihatkan perilaku yang santun dan bersahabat, serta merealisasikan segala ucapan sejatinya yang telah mengajarkan kepada siswa tentang bagaimana bersikap, berperilaku yang baik dan benar. Karena karakter guru yang demikian akan menyentuh hati siswa dan membuat mereka menjadi guru yang dirindukan dan menyenangkan. Lalu yang keempat, menjadi guru yang humoris pastinya. Agar bisa menjadi guru yang menyenangkan, kita perlu menjadi guru humoris. Siapa sih yang tidak suka diajak bercanda dan tertawa? Tentu siswa pun akan senang sekali jika bisa bercanda dan tertawa bersama gurunya. Pada saat siswa mengingat hal lucu, mereka akan senang gitu. Dan momen tersebut berkesan. Meski begitu, batasi juga humornya agar tidak menyinggung kekurangan dari peserta didik kita atau siswa. Gunakan humor yang masih berkaitan dengan pelajaran agar peserta didik tidak bosan di dalam kelas. Nah, yang kelima, ini kita memberikan perhatian dan komunikatif. Nah, sebagai tenaga pengajar, guru, dan lain-lain adalah orang tua pengganti siswa selama di tempat belajar atau sekolah. Karenanya kita sebagai guru diharapkan mampu mengajar dengan ketulusan hati serta menyayangi mereka seperti anak sendiri. Guru akan dianggap menyenangkan jika kita bisa memberikan perhatian, meskipun hal tersebut terlihat kecil dan basa-basi. Dengan hal sederhana ini akan memunculkan rasa kagum dan cinta dari seorang peserta didiknya terhadap gurunya. Selain itu, guru juga harus komunikatif, yaitu mudah untuk menjalin komunikasi dengan peserta didiknya sehingga tidak membuat peserta didik ini ketakutan dan segan untuk berkomunikasi dengan guru tersebut. Yang keenam, menjadi guru yang ramah. Seorang guru yang menyenangkan sebaiknya bersikap ramah terhadap siapa saja, termasuk kepada siswanya, termasuk kepada peserta didiknya dan lain-lain. Ramah di sini berarti guru sebaiknya selalu tersenyum, apalagi ada hadis ya yang mengatakan tersenyum itu adalah ibadah, senyum itu adalah ibadah. Jadi jangan pelit-pelit apalagi sebagai guru, jangan pelit-pelit kita untuk tersenyum ketika bertemu, lalu menyapa peserta didiknya, menanggapi sapaan peserta didiknya, dan tidak memberikan rasa canggung ketika bertemu. Dengan bersikap ramah dan terbuka kepada peserta didik atau siswa ini, kita akan membuat peserta didik dan siswa akan sungkan dalam mengutarakan, tidak akan sungkan mengutarakan kesulitannya kepada guru. Lalu yang ketujuh, ini kita harus memiliki sikap yang dinamis. Pastinya, apa sih sikap dinamis? Nah, sikap dinamis ini pada saat proses pembelajaran tidak jarang peserta didik atau siswa ini akan merasa bosan, entah karena suasana hati yang kurang baik atau materi yang terlalu sulit gitu, sehingga
Hal tersebut bisa dihindari jika kita sebagai guru memiliki sikap yang dinamis ketika mengetahui kondisi yang kurang kondusif gitu. Nah, kita juga diharapkan mampu berpikir cepat untuk membangun komunikasi, membangun kondisi yang kondusif. Dalam hal ini, kita dapat melanjutkan pelajaran dengan menyisipkan cerita-cerita inspirasi dan motivasi supaya peserta didik kita bisa kembali fokus dan semangat dalam belajarnya. Yang kedelapan, ada adil dan bijaksana dalam memperlakukan peserta didiknya. Di lingkungan sekolah, tentu terdapat banyak siswa dengan latar belakang yang berbeda-beda. Oleh karena itu, kita perlu berlaku adil kepada setiap siswa tanpa membeda-bedakannya. Hindari memuji berlebihan kepada siswa yang paling pintar agar siswa tersebut tidak merasa sombong dan bertindak semena-mena terhadap siswa yang kurang pintar. Berikan pula apresiasi atas apa yang dicapai siswa. Sekecil apapun bentuknya, untuk bisa melakukan adil dan bijaksana memang diperlukan kesabaran. Jika hal tersebut kita dapat merealisasikannya, maka tidak menutup kemungkinan kegiatan pembelajaran akan selalu menyenangkan bagi peserta didik. Ya, itulah yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.